Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Apapun keadaannya, semoga kalian sehat selalu dan yang pastinya tetap semangat dalam belajar. Pada materi kali ini, kita akan belajar tentang teks puisi. Kompetensi dasar pada materi kali ini ialah 3.8, menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Puisi mengungkapkan berbagai hal seperti kerinduan, kegelisahan, dan pengagungan kepada Sang Khalik yang diungkapkan dalam bahasa yang indah. Unsur-unsur pembangun puisi yaitu ada majas, adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Untuk menimbulkan kesan-kesan tersebut, bahasa yang dipergunakan berupa perbandingan, pertentangan, perulangan, dan perumpamaan. Dan yang kedua adalah irama, adalah alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang. Irama berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam sebuah puisi yang pada akhirnya dapat membangkitkan emosi tertentu seperti sedih, kecewa, marah, rindu, dan bahagia. Perhatikan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Hujan Bulan Juni oleh Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon itu. Terdapat dua majas yang dominan dalam puisi itu. Yang pertama adalah majas personifikasi. Adalah majas yang membandingkan benda-benda tidak bernyawa seolah-olah memiliki sifat seperti manusia. Dalam puisi itu, yang dibandingkan adalah hujan. Hujan memiliki sikap tabah, bijak, dan arif. Sifat-sifat itu biasanya dimiliki oleh manusia. Yang kedua adalah majas paralelisme. Adalah majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Kata yang mengalami perulangan dalam puisi itu adalah tidak ada yang lebih. Kata-kata itu berulang pada setiap baitnya. Irama puisi itu harus diekspresikan dengan lembut sebagai perwujudan dari rasa kagum dan simpati. Hal itu tampak pada kata-kata pujian yang ditunjukkan pada hujan bulan Juni yang bersikap tabah, bijak, dan arif. Penggunaan kata-kata konotasi. Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Kata itu telah mengalami penambahan baik berdasarkan pengalaman, kesan maupun imajinasi dan perasaan penyair. Perhatikan kembali puisi Hujan Bulan Juni tersebut. Kata-kata yang bermakna konotasi dalam puisi tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah kata hujan yang memiliki makna dasar air yang turun dari langit dan mempunyai makna tambahan yaitu artinya perbuatan baik. Yang kedua adalah kata rintik yang memiliki makna dasar titik percik air, makna tambahan sesuatu yang kecil tetapi banyak. Kata yang ketiga adalah pohon berbunga, makna dasar pohon yang memiliki bunga dan makna tambahan artinya kehidupan yang baik, yang menjanjikan. Kata yang keempat adalah jejak-jejak kaki yang memiliki makna dasar artinya tapak dan memiliki makna tambahan artinya pengalaman hidup. Kata yang kelima adalah jalan yang memiliki makna dasar adalah tempat untuk melintas dan makna tambahan alur kehidupan. Kata selanjutnya adalah diserap yang memiliki makna dasar masuk ke dalam liang kecil, makna tambahan
ialah artinya dimanfaatkan. Selanjutnya adalah kata akar, yaitu memiliki makna dasar artinya bagian terbawah dari pohon, dan memiliki makna tambahan artinya awal kehidupan. Kata-kata dalam puisi memang banyak menggunakan kata-kata yang memiliki makna konotatif. Kata-kata itu merupakan suatu perbandingan. Perhatikan puisi Gadis Peminta-Minta berikut ini. Gadis Peminta-Minta oleh Toto Sudarto Bachtiar. Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka. Terkadang padaku pada bulan merah jambu, tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Ingin aku ikut gadis kecil berkaleng kecil, pulang ke bawah jembatan yang melulur sosok hidup dari kehidupan angan-angan yang gemerlapan. Gembira dari kemayang riang, duniamu yang lebih tinggi dari menara katedral. Melintas-lintas di atas air yang kotor, tapi yang begitu kau hafal. Jiwa begitu murni, terlalu murni untuk bisa membagi dukaku. Kalau aku mati, gadis kecil berkaleng kecil, buah di atas itu tidak ada yang punya. Dan kotaku, ah kotaku, hidupnya tak lagi punya tanda. Kata-kata gadis kecil berkaleng kecil tampak dimaknai seorang perempuan yang masih anak-anak yang mengalami kesengsaraan. Kotaku jadi hilang, tanpa jiwa bermakna keadaan di suatu tempat yang sudah kehilangan rasa kemanusiaannya. Warganya tidak lagi peduli pada kehidupan orang lain. Dari penerjemah makna lain di balik keseluruhan kata-katanya, kamu akan sampai pada maksud sebenarnya dari puisi tersebut. Hanya saja pemaknaan itu bisa saja berbeda-beda di antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Yang pertama adalah tingkat pemahaman terhadap setiap kata yang ada dalam puisi itu. Semakin banyak kata yang mudah dipahami, mudah pula dalam memaknainya. Yang kedua adalah tingkat pengenalan atau pergaulan seseorang dengan puisi. Seseorang yang sering membaca atau bahkan menulis puisi, mudah pula bagi orang itu dalam mengenali watak puisi termasuk isi yang dikandungnya. Yang ketiga adalah pengalaman pribadi. Seseorang yang pernah merasakan ganasnya kehidupan kota akan lebih mudah dalam memaknai puisi itu daripada orang yang sama sekali belum pernah mengalami atau menyaksikan keadaan itu. Selain itu, faktor penguasaan terhadap teori sastra sangat berpengaruh dalam memaknai suatu puisi. Misalnya, penguasaanmu tentang macam-macam pengimajinasian yang mungkin terkandung dalam sebuah puisi. Dengan demikian, lebih mudah bagimu dalam memahami maksud puisi itu. Kata-kata berlambang, lambang atau simbol adalah sesuatu seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Misalnya, rantai dan padi kapas dalam gambar Garuda Pancasila. Tunas kelapa sebagai lambang pramuka. Lambang-lambang itu menyatakan arti tertentu yang dipahami umum. Rantai bermakna perlunya persatuan dan kesatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi kapas perlambang kesejahteraan dan kemakmuran. Tunas kelapa berarti anggota pramuka yang diharapkan menjadi generasi yang serbaguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Lambang-lambang seperti itu pula sering digunakan penyair dalam puisinya. Hal itu seperti tampak dalam puisi Hujan Bulan Juni. Lambang-lambang yang dimaksud antara lain dinyatakan dengan kata hujan dan bunga. Hujan merupakan perlambang bagi kebaikan atau kesuburan, sementara itu bunga bermakna keindahan. Pengimajinasian dalam puisi. Pengimajinasian adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan adanya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Dengan kata-kata yang digunakan penyair, pembaca seolah-olah mendengar sesuatu atau bisa disebut dengan imajinasi auditif. Melihat benda-benda bisa disebut dengan imajinasi visual, atau meraba dan menyentuh benda bisa disebut dengan imajinasi taktil.
Sebagai contoh, perhatikan mantra berikut. Hai si gempar alam, gagap gempita, jarum besi akan rumahku, jarum tembaga akan rumahku, ular pisah akan janggutku, buaya akan tongkat mulutku, harimau menderam di penriku, gajah mendering bunyi suaraku, suaraku seperti bunyi halilintar, bibir terkatup, gigi terkunci, jika kalau bergerak bumi dengan langit, bergeraklah hati engkau, hendak marah atau hendak membinasakan aku. Sumber Wilkinson 1907 halaman 42 sampai halaman 43. Sebagai salah satu bentuk puisi klasik, mantra pun menggunakan pengimajinasian. Hal tersebut tampak pada kata-kata berikut. Gagap, gempita, menderam, mendering, bunyi halilintar, jarum besi, jarum tembaga, bibir terkatup, bibir terkunci, bergerak bunyi, bergerak hati hendaklah marah. Dari kata-kata yang digunakannya, tampak bahwa mantra itu menggunakan imajinasi auditif dan imajinasi visual. Dengan kata-kata itu, kita bisa membayangkan benda-benda yang digambarkan itu. Perhatikan puisi berikut, doa oleh Amir Hamzah. Dengan apakah ku bandingkan pertemuan kita kekasih, dengan senja semar sepoi pada masa purnama meningkat naik. Setelah menghalaukan panas payah terik, angin malam menghembus lemah, menyejuk badan, melambung rasa, menayang pikir, membawa angan ke bawah kursimu. Hatiku terang menerima katamu, bagai bintang memasang lilinnya. Kalbuku terbuka menunggu kekasihmu, bagai sedap malam menyirat kelompak. Aduh kekasihku, isi hatiku dengan katamu, penuhi dadaku dengan caramu. Biar bersinar mataku seduh, biar berbinar gelaku rayu. Dalam puisi itu, kita mendapati kata-kata berikut. Yang pertama, senja semar, masa purnama meningkat naik ke bawah kursimu, terang, bagai bintang memasang lilinnya, kalbuku terbuka, bagai sedap malam menyirat lompak. Biar bersinar mataku seduh, biar berbinar. Kata-kata tersebut membangkitkan imajinasi melalui penglihatan. Yang kedua adalah sepoi, panas payah terik, menghembus lemah, menyejuk badan. Kata-kata tersebut membangkitkan imajinasi melalui penglihatan. Yang ketiga adalah gelaku rayu, yaitu membangkitkan imajinasi melalui pendengaran. Dengan kata-kata itu, penyair bermaksud menggambarkan keadaan dirinya ketika sedang berdoa kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Ia menggambarkan dirinya lemah, namun ia pun merasakan suasana tentram. Melalui kata-kata itu pula penyair menunjukkan keinginan agar Tuhan mengisi seluruh kalbunya juga dapat terbayangkan secara nyata melalui kata-kata itu. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Pokok persoalan atau pokok pikiran itu kuat mendesak dalam jiwa penyair sehingga menjadi landasan utama dalam puisinya. Jika desakan yang kuat itu berupa hubungan penyair dengan Tuhan, maka puisinya tersebut bertema ketuhanan. Jika desakan yang kuat itu berupa rasa belas kasih atau kemanusiaan, puisi yang akan terlahir adalah puisi yang bertema kemanusiaan. Perasaan cinta atau patah hati yang kuat juga dapat melahirkan tema cinta atau tema kedudukan hati karena cinta. Coba Anda perhatikan kembali puisi Gadis Peminta-Minta. Tema yang diangkat dalam puisi tersebut adalah tema kemanusiaan yang melingkupi puisi tersebut. Penyair dalam puisinya bermaksud meyakinkan pembacanya bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama. Perbedaan kekayaan, pangkat, dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi sebab adanya perbedaan perlakuan terhadap seseorang. Sumber Bahasa Indonesia kelas 8 SMP atau MTS edisi revisi. Itu tadi pembahasan tentang teks puisi. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.